Ada pemandangan menarik dalam sidang lanjutan perkara dugaan memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yang digelar di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu 7 Januari 2023 kemarin. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menghadirkan Erik Sastrodikoro dan Hadi Susilo sebagai saksi pelapor. Sidang yang pimpin Hakim Ojo Somarna itu, Erik Sastrodikoro menjadi saksi pertama yang didengarkan keterangannya. Saat dimulainya sidang, Jaksa Darwis SH langsung mencecar saksi tentang perkara yang dilaporkan mengenai keterangan palsu dalam akta otentik. Tentang peristiwa apa yang diterangkan dalam akta tersebut, tanya jaksa. Dalam kesaksiannya, Erik menjawab tentang pengunduran diri terdakwa dari Perkumpulan Pembinaan Mental Karate, PMK. Erik juga menjelaskan tentang pendiri perkumpulan yakni Bambang Irwanto, Chandra Srijaja dan Liliana Herawati yang disahkan pada akta nomor 13 tanggal 16 Januari tahun 2015. Jaksa menanyakan posisi saksi pada perkumpulan itu. Dijawab oleh saksi, "Saya sebagai sekjen, ketua umumnya Chandra Srijaja," kata saksi. Setelah terbentuknya kepengurusan, saksi menerangkan bahwa selain untuk menampung dana CSR, juga mengelola dana arisan terbuka untuk umum. Dalam kesaksiannya, Erik sempat salah menyebut akta perubahan pengurus, dia menyebut akta nomor 18 Juni 2020, lalu mengulangi kembali. Maaf, akta tanggal 18 Juni tahun 2020 nomor 17 mengenai perubahan pengurus. Lalu ada perubahan lagi. Pada akta 28 Januari 2022 nomor 45 tentang perubahan pengurus yang baru, Beber Erik. Jaksa masih kembali mencecar Erik dengan pertanyaan, apa yang saudara laporkan di penyidik memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik? Bisa saudara ceritakan sehingga saudara melaporkan peristiwa pidana, bermula dari mana, keterangan palsu yang mana, padahal terdakwa adalah bagian dari pendiri, kata jaksa. Pada pertanyaan ini, Erik yang tadinya lantang berbicara mengenai pengunduran diri terdakwa, terlihat gemetar dan tidak bisa menjelaskan tentang pelaporannya. Ia terdiam, tidak dapat menjelaskan kronologi. Jaksa Darwis pun mengulang sebanyak 2 kali pertanyaan tentang peristiwa pidana yang dilaporkan saksi, dengan menegaskan, "Saksi apakah paham dengan maksud pertanyaan saya?" "Saksi apakah paham?" Hakim sampai turun tangan menanyakan kepada saksi. "Saksi, paham apa tidak?" kata Hakim Ojo Sumarna, namun Erik masih belum dapat menjelaskan. Setelah diminta menjelaskan kronologis oleh majelis hakim, Erik menjelaskan kronologis bahwa sekitar bulan Oktober 2019, dirinya ditegur oleh Ketua Umum Chandra Srijaja, lantaran ada yayasan yang berdiri dengan nama yang sama dengan perkumpulan. Hal ini didapat dari informasi Berita Negara tanggal 25 Februari 2019. Pada waktu bersamaan, terdakwa masih sebagai perkumpulan, kemudian pada 7 November 2019, diadakan rapat antara perkumpulan dengan perguruan. Yang menginisiasi rapat adalah Ketum Chandra Srijaja, diundang ke kantor Chandra Srijaja. Saat Erik menjelaskan, diyakini oleh penasehat hukum terdakwa bahwa ada yang tidak benar. Kemudian Junior B. Gregorius menginstruksi kepada majelis hakim, mohon mengingatkan saksi. Sudah ada 2 pernyataan yang mengingkari sumpahnya, supaya tidak menyatakan atau mengungkapkan hal-hal yang tidak benar, ungkap Greg. Jaksa lalu mencecar Erik tentang apa yang dibahas dalam rapat pada 7 November 2019 yang diinisiasi oleh Chandra Srijaja. Erik lalu melanjutkan bahwa ada 3 poin yang dibahas. Pertama, Ketua Umum menyatakan mengundurkan diri dari Dewan Pimpinan Pusat, DDP. Kaico Liliana mengundurkan diri dan nama perkumpulan dileburkan, kalau yayasan bubar bisa ke perkumpulan dan sebaliknya. Hasil pertemuan, itu di voting, pada putaran pertama 2-5. Yang 2 untuk nama Liliana mengundurkan diri, yang 5 tetap. Putaran kedua, 3 voting menyatakan Liliana tetap berada di perkumpulan, sedangkan yang 4 Liliana mengundurkan diri dari perkumpulan. Imbu Erik dalam kesaksiannya. Tindak lanjut dari rapat 7 November 2019. Berlanjut dengan dibuatkan akta pada 18 Juni 2020. Yang mana akta itu menerangkan terdakwa sudah keluar dari perkumpulan. Sebelum dibuatkan akta, adanya rapat, saksi sebagai sekjen perkumpulan tidak mengundang terdakwa sebagaimana ed.ar. Bahkan saksi sebagai sekjen perkumpulan, juga tidak tahu menahu tentang isi ed.ar.
Erik juga ikut dicecar pertanyaan oleh penasehat hukum terdakwa mengenai kehadirannya pada tanggal 18 Juni 2020, lantaran di waktu bersamaan diterbitkan dua akta berbeda di Notaris Setiawati Sabarudin, yakni akta nomor 16 dan akta nomor 17. Anehnya, saksi justru menjawab berbelit-belit. Dengan mengatakan hadir, lalu ditanyakan pada akta 16, saksi mengatakan tidak hadir. Padahal akta itu diterbitkan pada tanggal yang sama, yakni 18 Juni 2020, hanya selisih waktu 10 menit. Erik tampak gelagapan, cenderung mempermalukan dirinya sendiri, dan terindikasi berbohong. Ini kemudian membuat hadirin sidang nyeletuk Erik terlalu berbelit. Setelah menjawab berbelit, Erik kembali dicecar jaksa terkait apa yang menjadi masalah setelah adanya akta nomor 17 tanggal 18 Juni 2020 itu. Tidak terjadi masalah apa-apa, pungkas Erik. Lebih lanjut, jaksa kembali menanyakan Erik soal akta nomor 45 tanggal 28 Januari tahun 2022 tentang pengunduran diri ketua umum dan susunan pengurus baru. Lalu ditanyakan jaksa mengenai akta yang dibuat oleh terdakwa. Ada akta nomor 8 tanggal 6 Juni tahun 2022 yang menyatakan bahwa tidak pernah mengundurkan diri dari perkumpulan, ucap Erik. Sebelum akta itu disahkan, Liliana pada acara perguruan sekitar akhir 2021 menanyakan kepada Erik tentang bagaimana pengelolaan dana CSR dan dana arisan, kira-kira berapa nominalnya. Saya juga tanpa ada perasaan apa-apa perkumpulan sudah mengelola dana sekitar Rp7,9M, yang berada di rekening terpisah, ujar Erik pada kesaksiannya. Jaksa kembali memberikan pertanyaan kepada Erik tentang akibat yang dialami setelah akta 6 Juni 2022 ini. Ya, dilaporkan ke Bareskrim tanggal 17 Juni 2022 dipanggil ke sana yaitu saya, Kennedy, Chandra Srijaja dan Alex Tanaya. Saat ditanyakan soal hasil penyelidikan Bareskrim, Erik menjawab sampai hari ini sebatas klarifikasi. Erik kemudian dicecar oleh penasehat hukum terdakwa soal laporannya. Apakah sebagai perkumpulan atau mewakili pribadi? Namun dijawab mewakili perkumpulan. Apakah arisan itu ada tidak pengurusnya? Saksi menjawab tidak ada. Tetapi ditunjukkan bukti, saksi merupakan salah satu pengurus arisan. Faktanya, kerugian pribadi dirinya dimasukkan dalam dakwaan yaitu pribadi dan bisnis menjadi kacau karena dipermalukan, dan kerugian sebesar Rp263,9 juta bolak-balik Surabaya Jakarta. Namun terungkap fakta, bahwa saksi hanya 2 kali diperiksa di Bareskrim. Meski melaporkan terdakwa dengan tuduhan memasukkan keterangan palsu pada akta otentik sebagaimana akta nomor 8 tanggal 6 Juni 2022, Erik rupanya tidak mengetahui pasti tentang apa yang menjadi dasar pelaporannya. Saat dicecar tentang laporannya, Erik hanya terdiam. Dan bahkan tidak pernah tahu dan melihat isi akta, namun hanya tahu sepintas diperlihatkan saat di Bareskrim.